Ternyata namamu Munaro. Loh, hah? Kamu? Kamu siapa? Kok kita mirip banget ya? Hah? Apaan nih? Gunting batu kertas? Oh, kayak main sweet gak sih? Kayaknya seru. Yuk. Apa? Hanya salah satu di antara kalian yang boleh hidup. Hah? Jadi yang kalah bakalan koib dong. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba pacarku tuh ngajakin aku bulan madu lagi. Nah, kata pacar aku ada sesuatu yang mau dia omongin ke aku dan Yuka-chan. Kira-kira mau ngomongin apa ya dia? Tapi karena kita juga bawa Yuka-chan, jadi kita bulan madunya ke Bali aja. Di sini aku sama Yuka-chan tuh happy banget, soalnya pacarku ngajakin kita dinner di tepi pantai sambil menikmati sunset. Ini kita lagi milih-milih seafood dulu, dan kita tuh milih meja yang paling depan guys, yang bener-bener di tepi pantainya. Kalian bisa lihat sendiri kan, pantainya tuh indah banget. Gini kan enak. Cair. Tapi ingat ya, awas aja kamu kalau sampai berani ngadu. Tenang aja Pak RT. Lanjut. Uang ini Meme pakai buat beli diamond. Bye-bye. Ini uang apa, Mei? Ini uang sogokan dari Pak RT. Hah? Sogokan? Karena Bu RT udah baik sama orang tua Meme, jadi Meme harus kasih tahu ini. Memang ya, laki-laki zaman sekarang tuh gak cukup sama satu perempuan. Lihat aja kamu, Mas. Mate kan? Op, perang dunia ketiga nih. Ampun, Ma, ampun. Dasar laki-laki sialan. Aku lagi ambil besar kayak gini, kamu malah main perempuan. Habis itu main di tempat sepi lagi. Gak punya urat malu ya kalian. Ampun, Ma. Rank lo apa? Mythical Honor bang. Buktiin dong, gua kemarin udah nemuin nih, ada yang buktiin, lo harus buktiin sekarang. Coba tunjukin dulu, lo beneran mythic gak? Wah beneran mythic. Hero favorit lo apa? Balmond bang. Berarti lo tau item-item fisikal dong. Tahu bang. Buat ngetes aja lo honor joki apa bukan. Item pertama, Heptasis bang. item kedua, Demon Hunter Sword bang. item terakhir. Scarlet Phantom. Wih, tahu semua. Dari 1 sampai 10 berapa seringnya lu main ML? Jarang sih bang, 7 doang kali. Berarti seminggu lu main berapa kali tuh? Ya paling 20 game lah. Banyak dong. Kalau misalkan lu diundang ke e-sport, lu mau jadi pro player apa? Geek Fam bang. Kenapa emang Given? Soalnya playernya gak terlalu jago bang. Jadi mungkin saya bisa masuk. Yang menarik dari Geekfam tuh apa? Saya sukanya sama ini gameplaynya Baloyski bang, pakai Natalia. Oh, Romer berarti ya? Iya, Bang. Oke. Wah temen Bang Den sombong banget. Mentang-mentang dapat skin katana dari coki-coki rasa Free Fire yang kayak gini tuh. Oh iya, buat yang mau akun Sultan FF wajib subscribe soalnya Pensil 1000 versus 300.000. Mana yang paling bagus? Dimulai dari yang paling murah, pensil 1000. Pensil sehari-hari yang biasa kita pakai aja sih. Ya sesuai kegunaan lah ya. Nggak ada yang spesial. Lanjut ke pensil 40.000. Ujung dari pensil ini terbuat dari arang. Biasa digunakan oleh para seniman. Dan mempunyai kualitas memudar yang baik banget. Kalian lihat aja jari gue gimana. Tapi kayaknya pensil ini ada di tangan yang salah deh. Next ke pensil dengan harga 65.000. Bentuk pensilnya unik banget. Ujung dari pensil ini terbuat dari material graphite. Membuat pensil ini sangat cocok digunakan untuk menulis. Tapi harus gue akui, experience nulis pakai pensil ini tuh enak banget. Dan terakhir, pensil termahal yang pernah gue beli. Pensil seharga 350.000. Kalian lihat aja segede apa pensil ini. Dan butuh 3 bulan buat pensil ini sampai ke tempat gue. Dan ternyata pensil ini beneran bisa dipakai buat nulis. Bahkan penghapusnya juga berfungsi. Tapi nulis pakai pensil ini susah banget. Berat banget coy. Tapi kayaknya pensil ini lebih cocok dipakai buat hal lain deh. Pensil 1000 versus Gongsi Pak Cai Tante. Haiya, rakyat jelita sudah datang oh. Kita bawain hampers nih buat kalian. Haiya, pasti nih hampers mula oh. Keluarga kalian tak ada perubahan oh. Haiya mama, keluarga mereka itu udah susah. Jangan ngomong gitulah. Lihat gaji anakku 1 bulan 100 jetong. Oh, nggak nyampe setengah. Haiya, lu orang gajinya pasti kecil loh. Gajinya sehari cuma 100 jetong loh. Pacarnya Soge, punya mobil BMW. Lu orang kagak punya kan? Mereka mah mana mungkin punya mobil mah. Anak kakak memang pintar. Kakak pasti seneng kan? Haiya, ya iya dong. Lihat penampilan Oe,
lebih berkelas punya Pasar Zahra kasih jeruk import punya lu orang kagak pernah nyoba kan? Emang Helena udah punya pacar? Gongsi Pak Cai. Negara-negara mana aja nih yang dulunya bagian dari Indonesia? Indonesia pastinya masih ingat aku. Aku dulunya adalah provinsi ke-27 dan namaku juga waktu itu masih Timor Timur. Ada mantan, nggak mau balikan nih? Emangnya boleh ya? Boleh banget dong, tapi Aku juga waktu itu adalah bagian dari Indonesia, tapi udah lama banget, tepatnya pada saat kerajaan Majapahit masih berkuasa. Wah, kita samaan nih, Pina. Tapi ada beda dikit sih. Kalau aku, sebelum dikuasai Majapahit pada abad 14 Masehi, pada abad 13 Masehi pun, aku sudah lebih dulu dikuasai Sriwijaya. Jadi aku gabung Indonesia lebih duluan ya. Sama juga nih, saya dulunya juga dikuasai Sriwijaya pada masa kekuasaan Raja Balaputra Dewa. Pada masa itu, Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang super huge. Bahkan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia. Buktinya, aku juga berhasil ditaklukin pada waktu itu. sorry, aku telat. Aku juga sama kok pernah dikuasai Sriwijaya. Wah, ada Broko Brunei. Gimana, mau join ulang? Nggak dulu deh, nanti aku malah kecipratan utangmu lagi. Negara-negara Ternyata otak kamu masih bersih. Giliranku, apa yang cuma ada di celana cowok tapi suka dipakai ceweknya? Gampang. Itu pasti kon. Jangan ngawur ya. Kalau video ini di-banned gimana? Aku nggak jadi ketemu ibuku dong. Ya terus apa dong jawabannya? Jawabannya dompet. Karena para cewek suka uang di dompet cowok. Dasar matre. Pertanyaan terakhir. Apakah aku panjangku sekitar 15 cm dan aku suka masuk ke mulut kamu dan lebih enak kalau aku bergetar-getar? Tebak-tebakannya bikin otak traveling terus nih. Namanya juga setan. Tahu jawabannya enggak? Aku tahu. Sikat gigi elektrik. Sekarang cepat bangkitin ibuku. Iya, iya. Mana ibuku? Kok nggak ada? Ternyata otak kamu masih bersih. Giliranku. Apa yang cuma ada di celana cowok tapi suka dipakai ceweknya? Gampang. Itu pasti kon. Jangan ngawur ya. Kalau video ini di-banned gimana? Aku nggak jadi ketemu ibuku dong. Ya terus apa dong jawabannya? Pilih Roblox atau pilih Free Fire? Pilih jadi gamers atau pilih kerja kantoran? Pilih nonton Boboiboy Boy atau nonton SpongeBob? Pilih kucing oren atau kucing hitam? Pilih menjadi cantik tapi bodoh atau jadi jelek tapi pintar? Berhenti makan seminggu atau like dan subscribe channel ini. Pilih Roblox. Hei, itu punyaku. Bocil culuk taunya belajar, mana ngerti ML. Diam, gua bakal ikut turnamen dan ngalahin lu. Coba aja kalau berani. Apa? Kok kamu nampangin Kevin sih? Kita kan nggak punya tim. Ayolah, kita bisa ikut turnamen kok. Caranya? Sini gue ikut. Hadiahnya sepeda kan? Gas! Ya itu dia, si anak preman. Udah, gua ayo satu orang lagi nih. Halo. Cih, beban. Gue bisa main juga loh. Buset, top Global Angela. Oke, lo ikut. Tapi tinggal satu lagi nih. Siapa ya? Loh, kok gak ada orangnya? Kata siapa Hylos itu sulit? Sini gue tutorial. Hylos menurut gue nih ya, salah satu hero yang gak perlu banyak mekanik. Karena skill yang dimiliki tinggal tap-tap doang. Langsung saja, skill 1 buat stun musuh, skill 2 bisa nge-slow kalau terkena areanya, ultinya Hylos gelar tikar, terus bikin timnya jalan cepat dan musuh akan slow. Dan jika mana Hylos habis akibat dari skill 2-nya, maka akan mengambil HP-nya Hylos. Maka dari itu, penggunaan skill sangat diperhatikan. Combo skillnya gimana sih? Sebenarnya nggak ada combo khusus karena dipakai secara situasional. Misalkan kalau mau open war, ulti skill 1, skill 2, atau mau kabur, skill 1, ulti, dan diarahin ke arah kabur ya. Nah, gimana guys? Kabarin ya kalau ada pendapat lain. Kata si
Tipe-tipe orang mancing. 1. Tempatnya calak. Wih, mancing bet. Iyalah dapat gede-gede nih. Calakan tempatnya. Besok gue ikut dia mancing. Ya udah yuk, besok gua ajak. Kok tempatnya kayak gini bet? Udah ikut aja. Dapat 2. Bikin umpan. Bet, orang itu kok dapet terus ya? Tanya coba rahasianya apa, Gong? Mas, rahasianya apa ya? Kok dapetan terus? Kalau saya umpannya tempe campur kunyit. Harus enak umpannya biar dimakan. Bet, katanya umpannya harus enak. Nah, kalau gini pasti dapet, Gong. 3. Pancingnya dilangkahin. Umpit kemana Tam? Kok pancingnya tinggal? Lagi cari cacing ya. Tam, langkain aja pancingnya. Biar sial nggak dapet ya. Hop. Paling gak bakal dapet ya. Aduh, kok nggak dapet ya? Apa umpannya ya? Pindah gue lah. Wih Tam, pancingnya kan udah kita langkain. Kok masih dapet? Iya ya, gede-gede lagi. Dek, kembaliannya Dek. Tipe-tipe orang mancing. Hero favorit lu apa? Estes. Biasa kalau main Estes kemana? Ke XP. Eja nama hero Estes. ESTEH. Ya, aus. Salah bang. ESTER. Buat Esther, ayo coba. Estes. ESETHS. Emang rank lo, Ban? Epic 5. Kalau ditawarin e-sport, mau masuk e-sport mana? Sport Evos. Favorit lu siapa Evos? Ekoju. Gue pernah main rank sama dia. Dark Sister. Hero favorit lu apa? Tahukah kalian jika Sasuke dan Hinata hampir tidak pernah saling berbicara satu sama lain? Dan interaksi pertama Sasuke dan Hinata dalam alur canon baru terjadi hanya di Boruto Naruto The Movie. Melansir dari Jabar Hit, Hinata berbeda dengan Sakura yang sangat aktif. Hinata mungkin menjadi salah satu anak yang tak tertarik dengan sosok Sasuke. Padahal kebanyakan anak perempuan pada masa itu sangat mengidolakan Sasuke yang tampan. Nah, dalam novel Red Suden, Sasuke mengaku bahwa ia merasa sulit ketika harus berurusan dengan Hinata. Hinata pernah menegur Sasuke untuk tidak terlalu memaksakan diri. Bagi Hinata tidak ada alasan untuk mengorbankan nyawa demi suaminya itu. Namun Sasuke sendiri melakukan itu semua demi Naruto. Dan atas dasar itu pula lah, Hinata mungkin tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Sasuke, karena mereka berdua orang yang paling tidak enakan. Jika tahukah kalian? Permisi kak, saya mau tanya password AV-nya apa kak? Pesan dulu kak. Trik lama. Pasti itu password AV-nya. Tinggal dikasih masuk saja. Lah, salah ki password nah. Apa yang kalau begitu di password AV-nya? Pesan dulu kak. Pesan apa yang kalau begitu dulu? Oh iya, saya pesan mie dulu kak. Coko Belgian 1 kak di. Kalau boleh tahu password AV-nya apa kak? Password AV-nya pesan dulu kak. Huruf kapital semua di, huruf besar. Oh, huruf kapital paling semua. Makasih kak di. Permisi kak, saya mau tanya password AV-nya apa kak? Pesan dulu kak. Trik lama. Pasti itu password AV-nya. Tinggal dikasih masuk saja. Lah, salah ki password nah. Apa yang kalau begitu di password AV-nya? Pesan. Seperti orang Rusia pada umumnya, orang ini terlahir tanpa rasa takut sedikit pun. Pria yang bernama Vladimir Polyansky ini punya hobi yang agak lain. Dia suka melakukan parkour dan menjatuhkan tubuhnya dengan sengaja. Dan alasan dia melakukan ini sebenarnya bukan untuk syuting adegan film. Dia hanya ingin menjadi orang yang jatuh dengan cara paling estetik. Kalian jangan meniru adegan ini di rumah, karena ini hanya dilakukan oleh orang yang profesional. Seperti orang Rusia pada umumnya, orang ini terlahir tanpa rasa takut sedikit pun. Pria yang bernama Vladimir Polyansky ini punya hobi yang agak lain. Dia suka melakukan parkour dan menjatuhkan tubuhnya dengan sengaja. Dan alasan... Kamu bisa lebih pengertian dikit gak sih? Sejak saat itu, dia berubah menjadi orang lain. Lucu banget sih. Kamu sakit ya? Aku temenin ke rumah sakit ya? Gak perlu, aku bisa ke rumah sakit sendiri. Masalah kecil juga. Aduh, perutku sakit. Dev, bisa nggak anterin aku ke rumah sakit? Sakit gitu doang aja lebay. Berhenti nangis, tahan rasa sakit itu. Dev, kamu ganteng banget deh. Andai aku bisa jadi pacarmu. Makasih. La la la
la. Helena, dia itu teman kerjaku. Santai, nggak usah dijelasin. Dia nggak cemburu lagi. Cewek itu siapa, Dev? Aku itu udah bilang beribu-ribu kali, dia itu teman kerja aku. Tapi tadi kamu pegang tangan dia. Bisa nggak usah cemburuan terus? Lebay. Sayang, happy anniversary. Kamu ngapain sih buang duit buat hal yang nggak penting? Aku udah siapin jauh-jauh hari. Ini dibuka. Nanti aja ya, aku mau makan sama temen. Kamu bisa lebih... Bos, aku bawain coklat kesenanganmu. Loh, ya iki permasalahannya. Bapak itu alergi coklat. Jadi untuk sementara waktu jangan makan coklat dulu ya. Jadi itu buat saya aja. Sini. Nah ya, coklat gratis. Tenang bos, masih ada satu di kantongku. Nah, gitu dong. Anak buah pinter kali. Jangan pintu, buruan. Aman bos. Bos, dia lagi OTW. 10 meter lagi dia nyampe. Bagus ya kalau tidurnya pules. Yaudah, nanti saya balik lagi ya. Oh, the Ghana flag? I know this one. Okay, green up top, yellow in the middle, red at the bottom, and black is the star. Dude, I swear that was it. Okay, red at the top, black in the middle, yellow at the bottom, and green is the star. That's it. Oh, the Canadian flag? Dude, it's 2 colors. Red, 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 and then white. Nice. Oh, we unlocked Canada. Okay, now we're going where? Japan? Paint various countries' flags and try to guess the correct pattern. Think you can guess them all? Tap the screen to play Paint the Flag. Nanya nih mas, pacar-pacar aku ini cantik nggak? Cantik banget. Enggak, gak ada kantongnya. Aku mau pesenin pacar ketiga dan pacar ke-14 aku Wagyu charcoal, mushroom and truffle fettuccine. Truffle cheese pizzanya 1. Yaudah, tambah ikan salmonnya 1, wagyunya 1 buat aku aja. Herbal infusionnya 1. Yang mana pacar kamu yang paling kamu sayang? Dari semua pacar-pacar aku yang ada di sini, gak ada satupun yang aku pilih kasih. Semuanya aku sayang kok. Nanti bakal gua cariin lo pacar tercantik di dunia. Khusus untuk lo. Enak ya punya banyak pacar, gak akan kelaparan. Yaudah. Gua kalian semua yang pengen gua undang ke sini buat makan bareng pacar-pacar aku yang cantik ini. Gua langsung terbangin kalian. Kalau kalian komen, sekarang juga kalian komen yang no likes gua. Yeah, boy. Oh, keduanya. Tidak ada yang boleh hidup. Mati. Sing. Double kill. Killing spree. Complete.
David! Angka keramat yang ada di Konoha. Sadar nggak sih kalian kalau angka keramat yang ada di Konoha? Sadar nggak sih kalian kalau ada beberapa angka di Konoha yang berpengaruh besar di jalan cerita Naruto? Yang pertama angka 7. Angka 7 merujuk pada sebuah tim di Konoha, yaitu tim 7. Kalau kalian sadar, hampir semua masalah diciptakan oleh orang-orang yang dulunya berada di tim 7. Si Orochimaru yang pernah obrak-abrik desa Konoha berasal dari tim 7 era ajaran Hiruzen. Obito, si Uchiha Setbo yang ngajakin perang dunia shinobi keempat, juga dulunya berada di tim 7 era ajaran Minato. Sasuke, si bocil Konoha yang drama kabur dari desa pun member dari tim 7 di era ajarannya Kakashi. Saran gua ya, mending Konoha tuh hapus aja tim 7. Gak bakal damai udah Konoha mau sampai kapanpun kalau nih angka 7 masih dijadiin tim.